Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan membawa Sobat Catur semua kembali ke tahun 1970, di mana kala itu pecatur fenomenal Bobby Fischer berhadapan dengan Henrik Mayking, pecatur Brasil yang kala itu masih berusia 18 tahun. Kali ini di ajang Interzonal Palma di Spanyol. Oke, langsung saja Fischer memulai pion B3. Ini merupakan langkah atau pembukaan psikologis, langkah yang tidak biasa karena biasanya putih selalu mengawali dengan penguasaan pusat. Jelas langkah B3 ini ingin membuat kejutan buat lawannya. Oke, Mayking membalas pion D5, gajah B2 dan C5 oleh Mayking. Setelah Bobby mengembangkan kuda, Mayking juga mengikuti perkembangan kuda. Pion E3 membuka diagonal gajah, disambut pengembangan kuda oleh Mayking. Gajah B5, gajah D7, dan Fischer rokade pendek. Di sini Mayking pion E6 membuka jalur gajah. Tampak di sini bahwa Mayking memainkan biji-bijinya cukup solid. Setelah Fischer D3, hitam gajah E7. Di sini Fischer memulai pertukaran perwira gajah makan kuda, dan gajah balik hitam mengambil. Kuda E5, kuda putih menempati pos yang sangat strategis. Benteng C8, kuda D2, rokade, dan Fischer mendorong pion F4 untuk inisiatif sementara dipegang putih. Kuda D7 bermaksud menukar kuda, dan putih memainkan menteri G4 dengan ancaman jelas ke pion G7. Hitam memutuskan pertukaran kuda dan balik gajah mengambil. Di sini hitam kembali memblokir, kali ini dengan gajah. Fischer benteng F3 memungkinkan benteng mengayun ke G3 atau ke H3. Menteri E7 dan Fischer menumpuk bentengnya. A5, Fischer melanjutkan inisiatifnya di sisi sayap raja dengan benteng G3, dan terjadilah pertukaran gajah dan pion mengambil. Sekarang pion G7 tidak ada perlindungan, ada ancaman mat di sana. Bila hitam memblokir dengan langkah G6, maka benteng putih akan masuk ke peta F6 dan membuat posisi raja hitam semakin terkunci. Kali ini Mayking merespon dengan dorongan pion F5, mengawal dengan menterinya. Putih memukul pion dengan en pasan dan benteng mengambil. Akhirnya Fischer menyederhanakan permainan dengan menteri makan pion G7. Menteri makan, benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan pion mengambil. Benteng E8 mengawal pion. Di sini kita melihat Fischer memainkan teknik sehingga membuat posisi terlihat sangat sederhana. Kita hitung pion, 7 pion putih versus 6 pion hitam. Artinya putih unggul 1 pion lewat benteng putih yang mencuri 1 pion di peta F6. Meskipun putih unggul 1 pion, tetapi keunggulan putih sangat tipis karena putih memiliki double pion di file G. Tetapi mari kita lihat bagaimana Fischer mengeksploitasi pion ganda ini. Di sini Fischer memainkan pion G4 dibalas A4, gajah F3, pion makan, dan raja hitam mendekati benteng putih. Jadi sekaranglah mengapa langkah pion G4 ini berarti, karena sekarang putih dapat memainkan pion G5 yang mengawal benteng. Benteng di sini sangat penting karena mengikat benteng hitam untuk melindungi pion. Rencana selanjutnya kuda ke E5 dan benteng ke F7. Tapi rencana ini dicegah hitam dengan buru-buru memainkan pion E5. Langkah ini wajib dimainkan hitam untuk mencegah kuda putih masuk ke dalam serangan. Tapi kali ini baris ke-6 terbuka dan benteng putih secara indah menggaris baris ke-6. Kali ini Fischer memainkan jalan lain, kuda H4, siap masuk ke peta F5, sehingga gajah hitam datang menyergap. Benteng D6 menyerang keduanya, gajah E6, raja F2, raja F7, benteng B6, kembali benteng mencari sasaran. Benteng hitam melindungi, menahan pion E5 agar tidak maju. Untuk selanjutnya, kuda dapat menari ke F3, menyerang pion E5. Pion makan, dan hitam bermain taktis memaksa pion C4. Tapi Fischer tidak mau bertukar, mendorong terus pion ke B4. Gajah G4 ingin bertukar jika putih memainkan kuda F3, raja E3, benteng D7, G6 skak. Dengan rencana bertukar di G6 dan kemudian menyerang pion E5.
making raja F8, pion makan, dan benteng balik mengambil. Kuda G6 skak menyerang pion. Menyedihkan, hitam tidak bisa untuk melindungi pion ini. Raja E8, kuda makan pion. Fischer secara sabar mempertahankan keunggulan pionnya, meningkatkan posisi rajanya. Bahkan sampai putih sekarang unggul 2 pion. Hitam gajah C8, kuda kembali makan pion, sekarang unggul 3 pion. Raja D8, kuda D6, benteng G7. Raja F2, raja C7, kuda makan gajah, raja makan, dan benteng ke D6. Langkah tenang dan memastikan posisi raja hitam terputus. Di posisi ini hitam menyerah karena sudah tidak memiliki harapan lagi. Putih unggul jauh segalanya, unggul posisi dan unggul 3 pion. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya gajah E5. Langkah cantik yang apabila gajah mengambil, maka menteri makan benteng. Raja H7, menteri skak, raja H8, benteng skak. Menteri menutup, benteng makan skak mat. Atau jika menteri makan benteng, maka menteri makan, benteng makan, pion makan, putih tetap menang. Atau jika benteng makan, maka menteri skakmat. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencari.